Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kalau mendengar nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikuti ya ikhwah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini Allah kumpulkan kita di rumahnya untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, untuk mentaati Allah, beramal saleh, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kita ini. Dan nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita dalam ketaatan, yang mana pada akhir zaman ini orang-orang berkumpul karena kepentingan, dan yang terbesar atau yang terbanyak karena kepentingan duniawi, karena kepentingan kehidupannya di dunia. Apalagi sebagian berkumpul karena kepentingan syahwat, nafsu, keinginan. Sedangkan kita dikumpulkan Allah insyaallah dalam rangka ketaatan kepada Allah, dalam rangka mentaati Allah. Ini nikmat yang sangat besar. Allah berikan nikmat hidayah kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sunnah, dan nikmat belajar. Kita diberikan Allah waktu, kesempatan, kekuatan, kemudahan untuk membahas agama Allah, mempelajarinya, mencoba untuk memahaminya. Ini nikmat yang sangat besar, sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Tidaklah ada suatu kaum atau kelompok yang berkumpul di rumah-rumah Allah, mereka membaca ayat-ayat Allah dan saling mempelajarinya dan memahaminya, mudah-mudahan kita termasuk ke dalamnya. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah akan turunkan kepada mereka ketenangan. Allah berikan ketenangan. Maka bagi kaum muslimin yang sudah merasakan kesempitan hidup, kesulitan, kegundahan, kegelisahan, ini obatnya. Ini di sini obatnya. Allah turunkan ketenangan di tempat yang berkumpul di dalamnya dipelajari agama Allah. Allah turunkan ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, lalu Allah sebarkan atau selubungi mereka dengan rahmah, kasih sayang Allah. Bagi yang ingin dicintai Allah, ingin disayangi Allah, maka tampakkanlah dia
berkumpul di tempat yang dipelajari ayat-ayat Allah, maka dia akan dicintai oleh Allah, makin disayangi oleh Allah, makin diberikan rahmah oleh Allah. Rahmah juga rezeki di dalamnya. Dalam rahmah tersebut ada juga rezeki, barakah. Siapa yang mau ngalap berkah, ngambil berkah di tempat yang dibacakan ayat-ayat Allah, dipelajari, dipahami. Wa haffat anhumul malaikah, lalu malaikat membentangkan sayap-sayapnya. Para malaikat membentangkan sayap-sayapnya, kata para ulama, yaitu mereka berdoa, karena malaikat itu berdoa mengangkat sayap. Dan ada khusus sebagian malaikat yang kerjanya cuman mencari tempat orang belajar agama, lalu mereka berkumpul di situ. Jadi diselubungi oleh para malaikat dan mereka mengangkat sayap-sayap mereka untuk berdoa bagi para pelajar agama yang mempelajari agama Allah. Doa mereka, kata para ulama, di dalam dalil-dalil yang lain, Allahumma ighfir lahum, Allahumma rahamhum, mereka berdoa, ya Allah ampunilah orang-orang ini, ya Allah. Ya Allah rahmatilah mereka, sayangilah mereka, ya Allah. Makanya kasih sayang di dalam tempat-tempat orang berkumpul di masjid itu tinggi, kasih sayang. Coba di pasar, teriak-teriak, maki-maki, caci maki, menipu, menyakiti atau apa. Kalau di masjid, di tempat yang berkumpul di dalamnya orang-orang yang menuntut ilmu agama, itu kasih sayang berselubung, baik kasih sayang Allah maupun kasih sayang di antara mereka. Lalu yang terakhir, yang keempat, wa dzakarallahum fiman indah. Lalu Allah bangga-banggakan orang-orang tersebut di antara makhluk-makhluk yang ada di sisi Allah. Sebagaimana kita mengingat-ingat Allah, menyebut-nyebut nama Allah, Allah juga memberikan balasan yang sama. Innal jazaa min jinsil amal. Balasan sesuai dengan amalnya, sesuai jenis amalnya. Allah berikan balasan sesuai jenis amal tersebut. Kita baca nama-nama Allah, kita agung-agungkan nama Allah, Allah juga membangga-banggakan nama orang yang berkumpul di majelis ilmu itu, di makhluk-makhluk yang ada di sekitar Allah, dibangga-banggakan. Si fulan hambaku lagi mengingatku, si fulan lagi duduk mempelajari agamaku, Allah bangga-banggakan. Bisa jadi kita tidak terkenal di dunia, tapi di langit para makhluk-makhluk Allah kenal dengan kita yang berada di langit, walaupun makhluk-makhluk Allah yang di bumi mungkin tidak terlalu kenal dengan kita. Maka besar sekali faedah kita belajar menuntut ilmu. Dan alhamdulillah telah kita bahas mengenai 3 usul atau 3 pondasi di kitab Usul Salasah. Telah kita bahas mengenai pertama, pondasi mengenai mengenal Allah, ma'rifatullah, ma'rifatur Rabb. Yang kedua, ma'rifatu dinil Islam bil adillah, mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Dan di Islam ada 3 tingkatan, yaitu tingkatan yang pertama Islam, yaitu amalan zahir. Lalu yang kedua al-iman, amalan hati. Rukun Islam, dari kecil kita sama-sama tahu semuanya, ada 5. Rukun iman ada 6. Dan yang tingkatan yang ketiga, yang terakhir, yaitu al-ihsan, yang akan kita pelajari sekarang, yaitu al-ihsan, al-martabatu tsalitsah, kata Syekh, al-ihsan. Kata Syekh Muhammad, walahu ruknun wahid, dan dia mempunyai 1 rukun saja. Rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6. Kalau rukun ihsan cuman ada 1 saja, yaitu anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah, seakan-akan Allah itu terlihat di hadapan kita. Allah itu sesuatu, zat bisa dilihat.
Berbeda dengan keyakinan orang Mu'tazilah atau Jahmiyah yang mengatakan Allah di mana-mana. Di mana-mana gimana? Banyak dong Allah. Atau yang mengatakan Allah ada tapi bukan di kanan, bukan di kiri, bukan di atas, bukan di bawah. Bukan. Allah bisa dilihat. Salah satu dalilnya ihsan yang dikatakan oleh Nabi SAW. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Ini perkataan Nabi SAW. Fa in lam takun tarahu, kalau engkau belum mampu merasakan Allah, melihat kamu melihat Allah, fa innahu yaraka, maka usahakanlah kamu mengetahui bahwasanya Dia sedang melihat kepadamu. Jadi kita beribadah kepada Allah seakan-akan kita sedang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka selalu kita akan melakukan apa yang dicintai oleh Allah. Kita mendekatkan diri kepada Allah karena kita beribadah dengan ihsan. Kita beribadah dengan seakan-akan kita melihat Allah, atau paling kurang seakan-akan kita yakin bukan seakan-akan. Yang kedua, kita yakin dan pasti Allah sedang melihat kita. Yang pertama tadi seakan-akan kita sedang melihat Allah, karena kita tidak tahu bagaimana wujudnya Allah. Kita tidak tahu bagaimana wujudnya Allah. Walaupun nanti di hari kiamat Allah akan ilhamkan kepada kita semuanya bagaimana wujud Allah. Lalu ketika kita bertemu dengan Allah, semuanya kita kenal. Bagi semua yang beriman, kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang panjang, mungkin kalau kita bacakan panjang sekali, intinya nantinya semua orang akan pergi dengan siapa yang disembahnya. Semuanya sudah pergi. Yang menyembah matahari sudah pergi dengan matahari, yang menyembah patung sudah pergi dengan patung, yang menyembah kayu sudah pergi dengan kayunya, yang lain-lainnya. Semuanya akan pergi dengan apa yang dia sembah. Lalu tinggal orang-orang beriman menunggu Allah Subhanahu wa taala. Lalu datanglah Allah memperlihatkan dirinya dengan wujud yang bukan wujudnya. Lalu ketika dikatakan, apa yang kalian tunggu? Kami sedang menunggu Tuhan kami. Ini dalam hadis yang panjang. Kami sedang menunggu Tuhan kami. Kata Allah, sesungguhnya aku adalah Tuhan kalian. Kata mereka, na'udzubillahi minka, aku berlindung kepada Allah dari kamu. Kamu bukan Tuhan kami. Artinya orang-orang beriman kenal dengan Tuhannya. Karena Allah merubah wujudnya, diganti oleh Allah bentuknya. Lalu Allah bercanda dengan mereka, mempermainkan mereka. Allah ganti wujudnya, lalu diperlihatkan oleh Allah dengan wujud yang bukan wujud Allah. Lalu mereka mengatakan, na'udzubillahi minka, aku berlindung kepada Allah dari engkau bukan Tuhan kami. Lalu Allah ganti, Allah perlihatkan wujud aslinya. Lalu semuanya bersujud kepada Allah. Yauma yukshafu an saqin fayud'auna ila sujud. Ketika hari di mana betis Allah diperlihatkan. Allah perlihatkan betisnya. Jadi Allah, keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, Allah punya wujud, Allah punya betis. Bagaimana bentuknya kita tidak tahu. Yauma yukshafu an saqin, hari ketika betis Allah diperlihatkan, lalu semuanya sujud. Dan Allah punya wajah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, kullu man 'alaiha fan, semua yang di atasnya hancur. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, lalu tersisalah wajah Tuhanmu. Jadi Allah punya wajah, kita nanti lihat Allah SWT. Nah, kalau kita sekarang belum tahu bagaimana wujud Allah SWT, kita seakan-akan melihat Allah berada di hadapan kita, kalaupun kita tidak tahu wujudnya. Tapi kalau seandainya memang berat, susah, minimal kita pasti sudah tahu Allah sedang melihat kita. Nah, begitu derajat ihsan tersebut. Makanya ketika kita sudah sampai ke derajat ihsan, insya Allah kita tidak peduli lagi ridhonya manusia, itu tidak peduli lagi. Mau orang ridho, mau orang tidak ridho, nggak ada masalah. Karena pada hakikatnya kita mengikuti ridho Allah. Kita mencari ridho orang tua, kenapa? Karena disuruh Allah. Kita mencari ridho istri kita, kenapa? Karena disuruh Allah. Kita mencari ridho anak-anak kita, kenapa? Karena disuruh Allah. Jadi yang kita lihat itu Allah, bukan zat makhluk. Yang kita hargai itu zat Allah.
Kita bermuamalah baik dengan tetangga bukan karena kita takut sama dia, bukan, tapi karena kita menghargai Allah SWT. Kita mencari ridho Allah SWT. Barulah kita sampai ke derajat ihsan, dan kita tidak takut apapun yang menimpa kita di dalam urusan agama kita. Kalau seandainya orang mencaci kita beragama, orang memaki kita beragama, nggak ada masalah lagi. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhu wa yuhibbuna. Wahai orang-orang beriman, kalau seandainya kalian mundur dari agama kalian, Allah akan datangkan suatu kaum lain. Allah mencintai mereka, mereka mencintai Allah. Adzillatin 'alal mu'minin, 'aizzatin 'alal kafirin. Ciri-ciri mereka berlemah lembut dengan orang beriman, mereka keras terhadap orang kafir. Wala yakhafuna laumata laim. Mereka tidak takut dicela dalam agama Allah. Mau orang mencela kamu kayak kambing ada jenggotnya, enggak ada masalah. Kamu kayak orang kebanjiran celananya, enggak ada masalah, mau diapain. Yang penting bukan Allah yang menghina kita. Mau kamu Wahabi, enggak ada masalah, mau Wahabi, serah aja. Seperti kata Imam Syafi'i, lau kana hubbu Muhammadin rafidhi falyashhad tsaqalaini anni rafidhi. Kalau seandainya mencintai keluarga Muhammad itu adalah Rafidah, yaitu Syiah, karena dia dituduh orang Syiah karena dia mencintai keluarga Muhammad, karena Imam Syafi'i ini Habib. Imam Syafi'i ini keturunan Nabi, orang Quraisy, dan dia mencintai juga keturunan Nabi. Kalau saya mencintai keturunan Nabi dianggap Rafidhah, dianggap Syiah, biar ada semua manusia tsaqalaini, manusia dan jin kedua-duanya menganggap saya Syiah, tolong biarkan semuanya mengatakan saya Syiah, nggak ada masalah. Jadi kita nggak peduli mau orang ngomong apa, yang penting kita perintah Allah kita jalankan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi kalau seandainya kita mundur dari agama kita takut nih dibilang orang, oh jenggot Wahabi. Akhirnya apa? Kita mundur dari Allah, akan datangkan umat lain yang seperti kita, dan Allah akan berikan kepada mereka ciri-ciri mereka cinta kepada orang beriman, mereka keras kepada orang kafir, lalu mereka tidak takut dicela. Kalau seandainya kita takut dicela, kita lari dari agama Allah, lalu Allah akan datangkan suatu kaum yang tidak takut dicela. Karena agama Allah ini memang sudah dicela dari awal. Dari awal datang, itu orang-orang musyrik selalu mencela. Sebagaimana firman Allah, innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Sungguhnya orang-orang jahat, kata Allah, orang-orang mujrim, kanu minal ladzina amanu yadhakun. Mereka ketika melihat orang-orang beriman, yadhakun, ketawa mereka. Diketawain. Berarti apa? Kita siap-siap. Kita akan diketawain orang. Siapa yang mengetawain kita? Mujrimun, orang-orang jahat, orang-orang enggak benar. Orang-orang fasik. Itu sifat mereka. Tapi yang kita lihat Allah, enggak perlu kita lihat celaan-celaan mereka. Wa idza maru bihim yataghamazun, kalau mereka dilewati orang-orang beriman, mereka yataghamazun. Yataghamazun. Tuh. Bentar, tuh. Wahabi lewat. Yataghamazun. Wa idza maru bihim yataghamazun. Apa lagi? Wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Kalau mereka kembali kepada keluarga mereka, mereka cerita, ketawa-ketawa, gembira, mereka senang, mereka ketawa-ketawa. Itu tetangga kita udah sesat sekarang atau apa sekarang. Dan itu sudah dialami para sahabat Nabi, sudah dialami tabi'in. Kita ini orang belakangan ini jangan kaget lagi. Udah begitu lamanya orang begitu, jangan kaget lagi.
Wa idza qalu ila ahlihim qalabu fakir wa idza ra'ahum qalu inna haula'i ladallun. Dia balikin nama mereka. Kalau mereka melihat, itu orang-orang sesat itu. Orang-orang sesat. Mereka bilang orang-orang yang mengikuti perintah Allah adalah orang-orang sesat. Wa idza ra'ahum qalu inna haula'i ladallun wa ma hum 'alaihim hafidin. Padahal mereka itu tidak menjadi penjaga, enggak akan ditanya oleh Allah. Mau sesat mau apa, orang tidak ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fal yaumal ladzina amanu minal kuffari yadhakun. Nanti al jaza min jinsil amal, sama nantinya dibalas oleh Allah. Sebagaimana mereka melakukan nanti di dunia, pada hari kiamat nantinya al yauma pada hari ini kata Allah, orang-orang beriman akan menertawakan mereka pada hari kiamat. Karena orang-orang beriman itu nantinya salah satu kenikmatan orang beriman, dia akan merasakan kenikmatan yang dia tidak lihat lagi kenikmatan seperti dia. Jadi orang sorga paling bawah tidak tahu siapa yang di atas. Jadi dia nggak tahu. Saking nikmatnya dia nggak tahu lagi nikmat yang lain. Itu saking nikmatnya. Allah tutupi nikmat yang paling tinggi. Kalau kita pengen, tentu kita lihat Rasulullah SAW paling tinggi. Tapi tidak ditutupi oleh Allah. Tidak tahu orang yang di sorga yang di bawah tidak tahu bagaimana kenikmatannya ada di atas. Ini salah satu kasih sayang Allah. Orang tersebut merasa dia yang paling nikmat semuanya. Semua kenikmatan sudah ada pada dia. Dan salah satu kenikmatan lagi, dia melihat orang neraka diazab. Setiap kali melihat orang sedang diazab, mereka bertambah syukur. Alhamdulillah saya nggak jatuh ke situ. Alhamdulillah, setiap hari dia merasakan nikmat yang sangat besar, yaitu dia selamat dari tempat yang sedang diazab itu. Dan nanti dibalik, orang-orang yang menertawakan mereka nantinya akan ditertawakan oleh mereka di hari kiamat. Mereka tertawa melihat orang-orang yang menertawakan mereka dulunya di dunia. Maka kita tidak boleh takut dengan menjalankan agama Allah, nggak boleh takut. Sekarang kita lihat ikhwan-ikhwan sebagian awal-awalnya berjenggot. Nanti kalau sudah kena marah di atasan, hilang jenggotnya. Kenapa? Di kantor nggak bisa Ustaz, takut dipecat. Masalah kantor aja. Dulu orang dibelah, kata Nabi SAW, dibelah palanya. Bawa belah kepalanya. Tidak mundur dia dari agamanya. Lalu dibawakan sisir. Disisir dagingnya, keluar semuanya. Tidak berubah ucapannya. Sama ucapannya, nggak berubah. Ini malah ditegur atasan langsung. Ada lagi, istri saya nggak suka Ustaz. Malah istri, besok cari istri lain, banyak yang lain. Mau istri aja kenapa sampai segitunya? Ya kalau bisa dididik dulu istrinya, kalau nggak tahu dikasih tahu dulu. Tapi kalau nggak mau ya udah. Kumbang tidak seekor, ya Kak. Bunga tidak setangkai. Tapi sampai segitunya. Dan begitulah kita ditakut-takuti oleh syaitan. Seakan-akan agama Allah itu berat sekali, menakutkan sekali. Yang kemarin ada ikhwan yang tanya misalnya apa, yang diminta sumbangan, acara perayaan itu Maulid diminta sumbangan. Kan kadang-kadang kita awal-awalnya gregetan, ragu kita. Kalau nggak ngasih nanti gimana? Kalau nggak ngasih, nggak ada masalah. Mau diusir antum mau apa? Nggak ada masalah. Antum karena Allah. Mau diusir antum di kampung lain banyak. Ya kan? Ada kampung lain. Mau antum dimaki-maki sehari, kan besok dia udah lupa lagi. Masa tiap hari dia maki antum? Besok kepalingan dia lupa lagi. Wah antum nggak bener, antum Wahabi, antum nyalain orang antum misalnya kan, membidak-bidakkan orang antum kerjanya. Ya iyain aja, nanti dia kan lupa lagi. Besok dia udah nggak ngomong lagi paling. Dan besok dia nggak minta sumbangan lagi kan antum, dia udah tahu ini nggak bener nih, nggak bisa minta sumbangan. Besok udah lupa lagi. Karena apa? Karena kita melihat bahwasanya yang kita lakukan itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita betul-betul tahu bahwasanya Allah melihat kita, kita nggak bakalan berani untuk melakukan itu, untuk melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala demi mencari ridhonya manusia. Sebagaimana hadis yang dikeluarkan Ibnu Hibban, man
Iltamasa ridallah bi sakhatin nas radhiyallahu anhu wa arda anhun nas. Siapa yang mencari ridho Allah dengan kemarahan manusia, balasannya apa? Ini catat nih, penting. Barang siapa yang mencari ridho Allah dengan kemarahan manusia, radhiyallahu anhu, Allah ridho kepada dia, wa arda anhun nas, lalu Allah akan membuat hati manusia ridho kepada dia. Karena hati manusia itu ada di dua jemari Allah, kata Nabi SAW. Dibalik-balikan oleh Allah. Besok, hari ini mungkin dia marah, besok dia baik lagi. Bagaimana Nabi SAW itu ada orang yang sampai kemarahannya, sakit hatinya kepada Nabi SAW sampai membunuh paman Nabi SAW, sampai dikeluarkan jantungnya, dimakan. Berapa bencinya itu Hindun dan Abu Sufyan itu kepada Nabi SAW dan para pengikut. Saking bencinya. Sekarang udah sampai begitu belum kita diperlakukan orang? Gak ada, ini negara hukum di sini. Mencela kita aja nanti bisa masukin penjara. Sekarang ada pasalnya, perbuatan tidak menyenangkan atau apa kan. Oh dulu dibunuh, dibuka si perutnya, diambil jantungnya, digigit, saking bencinya. Padahal dia nggak suka, akhirnya dia muntahkan lagi. Hindun sama Abu Sufyan. Akhirnya masuk Islam, Fathu Makkah. Ya Rasulullah, dahulu ahlu baiti yang paling kami benci adalah ahlu baiti engkau ya Rasulullah. Orang yang paling kami benci adalah engkau ya Rasulullah. Pada hari ini ya Allah, ya Rasulullah, saksikanlah bahwasanya orang yang paling aku cintai adalah engkau ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, kami juga. Tapi Nabi SAW menghadap ke arah lainnya, nggak kuat lihat ini yang bunuh pamannya, yang bunuh bapaknya lah istilahnya. Nabi SAW kan nggak punya bapak ketika ini kecil. Sampai segitunya. Kalau kita kan nggak sampai segitunya. Nah maka kita mencari ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun orang marah kepada kita, akhirnya apa? Kata Nabi SAW, siapa yang mencari ridho Allah walaupun dengan kemarahan manusia, radhiyallahu anhu, Allah ridho kepadanya, wa radiya anhun nas, dan manusia nantinya akan meridhoi dia juga. Karena Allah balak-balikan hati manusia itu nanti. Waman iltamasa ridhon nas bisakhatillah, siapa yang mencari ridho manusia dengan kemarahan Allah, sakhitallahu anhu, Allah marah kepada dia, wa sakhita anhun nas, dan nanti Allah akan buat manusia benci kepada dia. Nah begitu. Dalam hadis lain, dalam wasiat Nabi SAW kepada Abu Dzar, wasiatnya panjang. Ausani khalili, kecintaanku yaitu Rasulullah berwasiat kepadaku dengan khisal, beberapa poin, beberapa hal penting. Yang salah satunya kata Abu Dzar, alla akhafu fillah laumata laim, agar aku tidak takut di dalam agama Allah celaan-celaan orang. Ketika sudah jelas ini dari Allah, ini dari Rasulullah, dan kita juga sampaikan dengan baik, dan kita juga lakukan tidak mengganggu orang, tidak menyakiti orang, ya sudah, kita jangan pusing dengan tanggapan-tanggapan manusia. Biar aja manusia, biarkan mereka marah, sehingga kita dapat ridho Allah, dan nanti Allah akan mengganti kemarahan mereka dengan ridho mereka juga. Karena Allah ketika ridho kepada kita, Allah akan ganti hati manusia dengan ridho juga kepada kita. Nah ini orang yang dalam derajat ihsan. Semoga Allah sampaikan kita ke dalam derajat ihsan tersebut. Yang dia cari itu adalah Allah SWT. Yang dia lihat itu ketika beramal Allah. Dia tidak melihat orang kecil atau besar, tua atau muda, mau pejabat atau orang biasa, mau orang kaya, mau orang miskin. Ketika diperintahkan Allah, dia tidak pandang. Dia lakukan dengan sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala. Nanti bertawakal kepada Allah. Nah, sebagian kadang-kadang takut, apalagi masjid-masjid itu takut. Walaupun sudah sebagiannya banyak ikhwan-ikhwan yang sudah ngerti sunnah, takut sama orang. Kadang dikode saya, Ustaz, jangan bilang syirik, jangan bilang bid'ah. Terus saya ngomong apa lagi? Kalau ngomong jujur aja jujur, ya ibu-ibu juga bisa, ibu-ibu aja suruh sini duduk. Jujur.
berbuat baik, misalnya kan, hormati tetangga. Orang Kristen duduk sini juga bisa. Mungkin orang Kristen lebih tinggi kadang-kadang akhlaknya daripada sebagian orang Islam. Berbuat baik, saling mencintai, ya kan? Cinta kasih segala macam, saling memberi. Ya itu nggak perlu sekolah itu mah. Bu ibu atau anak kecil ini juga bisa nanti bentar lagi udah bisa pintar ngomong, sudah duduk sini bisa dia. Tapi ilmu ini, yang ilmu apa? Yang ilmu itu kita tahu setinggi-tingginya yang paling diinginkan Allah yaitu at-tauhid. Kita harus tahu apa yang paling diinginkan Allah. Itu dengan ilmu kita tahunya. Fa'lam kata Allah, ketahuilah, tahu dulu apa yang kita harus ketahui. La ilaha illallah, yang paling tinggi itu tauhid. Yang paling dibenci Allah apa? Syirik. Itu yang harus kita pahami dulu. Fa'lam, ketahuilah. At-tauhid yang paling tinggi yang harus kita utamakan, prioritaskan. Dan kesyirikan adalah hal yang paling harus kita jauhi. Kita takut-takuti keluarga kita, kita takut-takuti jamaah kita takut-takuti masyarakat kita pada syirik ini. Kalau kita nggak boleh ngomong syirik, kapan takutnya mereka? Jangankan takut, tahu juga nggak tahu. Itu makanya di masjid-masjid itu, kemarin masih saya dengar lagi atau ada nyanyi apa namanya? Saya ke Puncak kemarin, ada undangan. Apa lagunya itu? Apa bismillah wasalna bismillah wabil hadi rasulullah atau apa? Tawasalna bismillah. Tawasul. Kan yang sama kayak apa namanya? Ya Rabbi bil Mustafa. Itu tawasul juga. Itu beda lagi lagunya tuh. Lagi tawassalna bismillah. Kalau tawassul dengan bismillah itu boleh saja, ya kan? Dengan nama Allah. Wabil hadi Rasulullah. Tawassul dengan petunjuknya Rasulullah. Ini maksudnya apa nih? Kalau petunjuknya maksudnya ibadah, ya mungkin masih boleh dengan ibadah. Tapi kalau maksudnya jah, di situ kedudukan Rasulullah dengan Nabi SAW itu sebagai petunjuk kita bertawassul kepada Rasulullah, nah ini bisa ke bid'ah atau syirik. Tambah lagi wa ahlil badri, ya kan? Ahlil badri jelas itu manusia apa namanya, bukan nabi. Ahlil badri wa ahlul badri, ya Allah. Tawassul. Ini banyak sekali, bukan banyak sedikit, banyak sekali. Atau Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana. Ini di masjid-masjid karena pada diem semua. Kalau diem semua kapan taunya orang? Orang kan pengen masuk surga juga. Kan mereka bilang antum aja yang masuk surga semuanya. Ayo kalau mau masuk surga, ayo kita tinggalkan syirik sama-sama. Kita jalankan tauhid sama-sama. Kan bilang, wah antum mau masuk surga sendirian aja, antum semuanya orang kullu bid'atin dhalalah, kullu dhalalatin finnar. Antum aja yang masuk surga berarti. Nah, kalau mau masuk surga ini coba kita jelaskan pelan-pelan. Ya enggak harus kasar juga, tapi walaupun pelan-pelan kadang-kadang orang marah juga. Walaupun kita sudah pelan-pelan ya marah juga. Karena ada syaitan yang menakut-nakuti mereka sebagaimana firman Allah, wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum. Sesungguhnya para setan-setan mewahyukan kepada teman-temannya untuk mendebat-debat kalian, nyalah-nyalahkan kalian. Dicari-cari aja kesalahan kita. Nah, kalau begitu kita ya sabar. Dan ini banyak di masyarakat. Misalnya tadi Rabbi bil Mustafa, apalagi tadi tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulullah wa bil ahli badr. Tawassul dengan ahli badr. Lalu Allah aghithna ya Rasulullah. Kan banyak itu kesyirikan di mana-mana di masjid-masjid. Dan mereka enggak paham. Kalau enggak paham mudah-mudahan masih diampuni Allah SWT. Karena kadang-kadang orang enggak paham. Tapi itu hukumnya sudah minimal bid'ah. Paling tinggi syirik. Dan dua-duanya dosa. Kan kita kewajiban kita amar ma'ruf nahi mungkar. Nanti kita ditanya oleh Allah, antum kok diem? Kok diem aja? Nah kalau kita ikutin orang bilang, antum jangan bilang-bilang syirik, antum jangan bilang-bilang bid'ah, ya kapan taunya orang? Kan kita pengen supaya sama-sama semuanya meninggalkan yang dimurkai Allah. Walaupun dia tidak niat, kata Nabi SAW, bisa jadi seseorang mengatakan sesuatu di lisannya yang dia tidak tahu maknanya, kata Nabi SAW, menjauhkan mereka
dari sorga ke neraka Allah sejauh timur dan barat. Dia mengatakan sesuatu dan dia tidak tahu maknanya. Bisa jadi dia juga kena. Makanya kita sampaikan. Tauhid ini harus kita dengung-dengungkan. Kita sampaikan tauhid. Kita larang orang berbuat syirik. Kita ajak orang mengikuti sunnah-sunnah Nabi SAW. Kita ajak orang untuk meninggalkan bid'ah-bid'ah, perkara-perkara yang diada-adakan. Dan sabar. Kita sabar sebagaimana Syekh kemarin kan kita sudah belajar di awal-awal pertemuan 4 tingkatan kita di dalam Islam ini. Yang pertama, al-ilmu, belajar, pelajari ilmu. Yang kedua, mengamalkan, al-amal bihi. Yang ketiga, lupa lagi ini, apa diulang lagi dari awal pelajarannya ini? Da'watu ilai, kita ajak, kita dakwahkan, kita sampaikan, mau pada istri, mau pada anak, mau pada keluarga, mau pada tetangga, pada masyarakat. Yang keempat, sabar. Pasti kita diganggu. Tapi orang yang sudah sampai ke derajat ihsan, dia tidak pandang kiri dan kanan. Mau orang senang, mau orang tidak senang, sama saja. Mau orang ridho kepada dia, tidak bikin dia bangga. Mau orang marah kepada dia, tidak bikin dia sedih. Tidak bikin dia bukan sedih, takut. Ya sedih juga, tapi tidak takut. Kata para ulama, orang yang betul-betul ikhlas itu, yaitu sudah sampai ke derajat ihsan, itu dia tidak pengaruh bagi dia mau orang senang, mau orang tidak senang, sama aja. Yang penting Allah yang paling penting. Itu sudah seakan-akan dia melihat Allah. Atau minimal Allah sedang pasti melihat dia. Dia sadar bahwasanya Allah sedang melihat dia. Wa dalilu qauluhu ta'ala innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Dalilnya firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 128 sesungguhnya Allah bersama orang yang bertakwa. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun, dan orang-orang yang ihsan, yang sampai ke derajat ihsan, muhsinun. Wa qauluhu ta'ala wa tawakkal 'alal 'azizir rahim, dan firman Allah di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 217 sampai 220, wa tawakkal 'alal 'azizir rahim, bertawakkallah kepada Allah yang Maha Gagah dan Maha Pengasih. Alladzi yaraka hina taqum, yang melihat engkau ketika berdiri, wa taqallubaka fis sajidin, dan bagaimana engkau berbalik ketika sujud. Innahu huwas samiul alim, dan Allah dialah yang mendengar dan mengetahui. yakni alladzi yaraka hina taqum, yang melihatmu ketika kamu berdiri. Jadi yang tadi ihsan, kita melihat Allah, atau di dalam ayat ini ketahuilah bahwasanya Allah melihatmu ketika kamu sedang berdiri untuk sholat. Allah lihat kita. Wa qauluhu ta'ala wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min qur'anin wa la ta'maluna min 'amalin illa kunna 'alaikum syuhudan id tufiduna fihi, dalam surat Yunus ayat 61. Bagaimanapun keadaanmu, apapun yang kau baca dari Al-Qur'an dan apapun yang engkau amalkan dari amalan-amalanmu, illa kunna 'alaikum syuhudan, kecuali kami menyaksikan semuanya, kata Allah. Id tufiduna fihi, ketika engkau melakukannya. Dan dalil dari sunnah firman dan dari dalil dari sunnah dari hadis Nabi SAW, sabda Rasulullah SAW dalam hadis Jibril. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu bainama nahnu julusun 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam ittala'a alaina rajul, ketika kami, kata Umar, ketika kami duduk dengan Nabi SAW, duduk-duduk begini, Nabi SAW duduk-duduk, kadang-kadang dengan para sahabat sama seperti majelis-majelis ilmu, duduk-duduk. Kita tuh harus duduk, bukan cuma kerja, kita harus duduk-duduk. Ada waktunya kita duduk-duduk membahas agama, kita bahas, kita jelaskan. Nah, ketika itu datang, ketika kami duduk-duduk dengan Nabi SAW, datang orang aneh dari luar. Ittala'a alaina rajulun syadidu bayadhi thiyab, bajunya putih sekali, syadidu sawadi syar, rambutnya hitam sekali. Ini menandakan bahwasanya ini bukan orang dari jauh. Tapi dia bukan orang Madinah. Ini siapa?
La yura alaihi atharus safar, tidak kelihatan tanda-tanda dia dari safar. La ya'rifu minna ahadun, kami tidak tahu siapa mereka satupun. Fajalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatahi ila rukbatahin. Lalu dia duduk, dia tempelkan lututnya dengan lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adab menuntut ilmu. Ya, mereka dekatkan dengan dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau bisa kita belajar begitu. Kita dekat dengan muallim, dengan guru. Ini ternyata Jibril. La ya'rifuhu minna ahadun. Satu pun tidak ada yang mengetahui. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi. Lalu dia taruh tangannya di atas pahanya. Wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Wahai Muhammad, sampaikan kepadaku apa itu Islam. Lalu Nabi SAW menjawab, anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tusuma Ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabil. Kamu bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kamu laksanakan salat, kamu keluarkan zakat, kamu puasa dalam bulan Ramadan, dan kamu mendatangi haji Baitullah kalau kamu mampu. Nah, ini Nabi SAW meringkas. Perkataan Nabi SAW itu jawami'ul kalim. Perkataan ringkas tapi maknanya luas. Yang Islam ini ada nggak di sini apa namanya? Kamu keluar 3 hari misalnya, atau kamu keluar 40 hari, ada nggak di sini? Nggak ada, berarti bukan dari Islam. Ada nggak kamu gendang-gendang dari malam sampai pagi, ada nggak di sini? Nggak ada. Salat jelas, nanti dijelaskan oleh hadis-hadis lain bagaimana tata caranya. Saum dijelaskan dengan tata caranya. Yang bukan dari Nabi SAW ini bukan agama kita. Walaupun pakainya atribut agama kita, tapi itu dibikin-bikin oleh orang yang ingin membuat tambahan-tambahan dalam agama, ini tidak boleh. Nah, ini yang Islam sudah jelas. Yang 5 ini, kalau kita kerjakan yang 5 ini, sudah insya Allah. Ada orang datang ke Nabi SAW, ya Rasulullah, aku laksanakan ini, lalu aku tidak tambah-tambah lagi ya Rasulullah. Saya tidak tambah-tambah lagi. Kata Nabi SAW, kamu masuk surga. Ini aja udah, kamu jangan tambah-tambah. Kamu masuk surga, kata Nabi SAW. Aflaha in sadaq. Sungguh sangat beruntung kamu kalau seandainya dia jujur, kata Nabi SAW. Kalau yang ini aja udah, jangan tambah-tambah lagi. Sudah masuk surga. Insyaallah. Baqala sadaqta. Lalu orang tersebut mengatakan, kamu benar, Muhammad, kamu benar. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kami terheran-heran, kok dia tanya, dia yang jawab. Dia yang tanya, dia yang bilang kamu benar. Ini kayak teka-teki ini, bukan kayak bertanya, ya kan? Kayak lagi kuis ini. Lalu qala akhbirni 'anil iman, katakan kepadaku apa itu iman wahai Muhammad. Qala antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Kamu beriman, yakin, percaya kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, iman kepada hari akhir, dan beriman kepada qadar baik dan qadar buruk. Afwan sedikit, bentar. Qala sadaqta, benar kamu wahai Muhammad. Wa qala akhbirni 'anil ihsan, lalu kabarkanlah kepada kami apa itu ihsan. Lalu Nabi SAW menjawab, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau menyembah, beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah di hadapanmu. Kalau seandainya engkau belum bisa melihat Allah, ketahuilah pasti Allah sedang melihatmu. Qala fa akhbirni an qala akhbirni anis sa'ah. Lalu dia melanjutkan, sampaikan kepadaku bagaimana itu hari kiamat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al mas'ulu anha bi'alam mal mas'ulu anha bi'alam minas sa'ilin. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Kita sama-sama enggak tahu. Nah, ini Nabi SAW enggak tahu. Sebagian orang seakan-akan Nabi SAW seperti Allah, tahu semua, ditanya semua. Udah meninggal masih ditanya. La ilaha illallah. Udah meninggal masih ditanya-tanya. Katanya ilmu laduni. Wa qala akhbirni 'anil amaratiha, an amaratiha, kabarkan kepadaku bagaimana tanda-tanda kiamat tersebut. Qala antalidal amatu rabbataha. Seseorang budak melahirkan tuannya. Wa antaral hufatal urata 'ala tari'asha yatatawaluna fil bunyan, dan engkau melihat orang yang bertelanjang dada, bertelanjang kaki, yang tidak bersandal, tidak memakai baju,
Yatatawaluna fil bunyan. Mereka membangun gedung-gedung yang tinggi. Nah, ini banyak mulai sekarang ini. Gedung paling tinggi ya di Arab sekarang, bukan di Amerika sekarang. Di Arab gedung paling tinggi ini sekarang. Sebentar lagi di Saudi. Baik. Nah, ini sedikit lagi. Atau habis sholat ini sedikit sekali lagi, sedikit lagi. Baik, kita azan dulu kali. Azan dulu, wallahu taala alam. Subhanallah. Fadol kalau ada yang azan dulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sedikit lagi terputus tadi hadisnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika ditanya oleh Jibril, kabarkan kepadaku apa tanda-tandanya, tanda-tanda hari kiamat. Antalidal amatu rabbataha. Seorang budak telah melahirkan tuannya. Wa antaral hufata. Dan engkau melihat orang-orang bertelanjang kaki. Karena orang-orang dahulu, orang-orang Arab itu selalu keluar rumah itu pakai boot, pakai sepatu tinggi itu. Atau mungkin sendal, kalau dekat-dekat sendal. Kalau keluar itu pakai khuf namanya. Nah, sekarang itu apa namanya? Kita keluar juga nggak kotor kaki kita. Apalagi di dalam ini gedung-gedung, ruangan-ruangan itu nggak kotor kaki kita. Al-urat, yaitu mereka bertelanjang. Ini kiasan, bukan bertelanjang semuanya. Sebagian orang sudah mulai bertelanjang, yaitu mereka berpakaian tapi seakan-akan telanjang. Ini sama telanjang, kata Nabi SAW. Mereka berpakaian tapi seakan-akan telanjang. Dan di pantai-pantai Arab juga sudah mulai sekarang. Sekarang di Saudi dibolehkan, di pantai orang bule boleh. Yang bule telanjang dia. Astagfirullah. Bukan cuma di Indonesia. Lalu kemarin di Dubai. Sekarang di Saudi dibolehkan. Nah, ini tanda-tanda sudah pasti. Tanda-tanda sudah nggak bisa kita lawan. Sudah pasti akan terjadi. Walaupun bukan orang sekarang yang melakukan, pasti akan ada orang melakukan nanti. Dan gedung paling tinggi sekarang di Dubai. Dan sebentar lagi di Saudi akan dibangun yang paling tinggi lagi, lebih tinggi dari Dubai di dunia. Ri'a asyai, kata Nabi SAW, mereka pengembala kambing. Itu orang-orang Arab, pengembala kambing. Orang Arab itu dulu pengembala kambing. Orang Arab itu mulia ketika mereka beragama, baru mulia mereka. Ketika mereka sebelum beragama, anak perempuannya dibunuh. Tulis baca nggak bisa. Kerjanya nyari-nyari air keliling-keliling. Itu Banu Ma namanya, Banu Ma. Yaitu apa? Kabilah air, orang Quraisy. Nyari-nyari air. Air aja bingung mereka nyari kemana. Lalu hidupnya dengan kambing. Tapi ketika Islam datang, yang orang Yahudi melihat mereka adalah orang paling hina, yang mereka itu akan dianggap oleh orang Yahudi ketika Nabi datang, kami akan membunuh kalian, kata orang Yahudi. Karena orang Yahudi menertawakan ibadah mereka, melihat mereka nyembah patung, sementara orang Yahudi nyembah Allah. Atau tidak pakai perantara, nyembah Allahnya. Kalau mereka pakai perantara, pakai patung. Nah, tapi mereka begitu hinanya ketika sebelum didatangkan Nabi SAW. Ketika Nabi SAW datang, mereka jadi paling mulia. Tidak ada yang boleh jadi khalifah kecuali dari orang Quraisy, Khalifatul Uzma. Nanti sampai Imam Mahdi dari orang Quraisy. Nah, mereka adalah pengembala kambing, yaitu orang-orang Arab. Yatatawaluna fil bunyan, tapi mereka membangun bangunan yang tinggi-tinggi, kata Nabi SAW. Yatatawalu itu saling berlomba-lomba, makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi. Perlombaan gedung tinggi. Nabi SAW 1444 tahun yang lalu, 15 abad, itu belum ada gedung-gedung tinggi, nggak tahu Nabi SAW.
Ini dari wahyu Allah SWT. Qala famadha. Lalu Jibril yang duduk bersama Nabi SAW yang tadi bertanya, yang seakan-akan pertanyaannya teka-teki, lalu berdiri, langsung berdiri lalu pergi. Jibril tersebut pergi berjalan. Labithna maliyan. Terus beberapa saat, kata Umar, beberapa waktu kami terhelan-heran. Bisa jadi sehari, bisa jadi 2 hari, atau bisa jadi pada waktu tersebut, tidak dijelaskan waktunya. Faqal ya Umar atadruna manis sa'il. Lalu Nabi SAW bertanya kepada Umar, atau mengatakan kepada Umar, wahai Umar, tahukah engkau siapa tadi yang datang bertanya? Tahukah engkau siapa yang tadi datang bertanya? Faqulna Allah wa rasuluhu alam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala hadza Jibril. Tadi itu Jibril, kata Nabi SAW. Atakum yu'allimukum dinukum. Atakum yu'allimukum amra dinikum. Dia datang untuk mengajarkan kepada kalian perkara-perkara agama kalian. Nah, jadi boleh kalau seakan-akan kita bertanya lalu dijawab oleh guru lalu mendapat faedah orang yang lain. Makanya dahulu para sahabat itu paling senang kalau ada orang Arab Badui datang kepada Nabi SAW, karena dia tanyanya aneh-aneh. Tanyanya hal-hal yang para sahabat kadang-kadang gak enakan nanya. Lalu orang Badui tanya aja, ya Muhammad mata sa'ah, katanya. Dia datang dari jauh udah teriak, ya Muhammad mata sa'ah. Wahai Muhammad, hari kiamat kapan? Kata Nabi SAW, wa ma'ada'talah. Apa yang sudah kamu persiapkan? Kata Nabi SAW. Nah, ini cara orang Badui bertanya. Seharusnya kita pakai adab. Beraninya kita ambil beraninya orang Arab Badui, adabnya kita ambil adabnya para sahabat Nabi SAW. Nah, maka Jibril tersebut mengajarkan bahwasanya tingkatan agama Islam ada 3. Yang pertama Islam, yang kedua iman, yang kedua iman, yang ketiga ihsan. Baik. Insyaallah selanjutnya pada pertemuan selanjutnya akan kita bahas mengenai al-aslul tsalits, pondasi yang ketiga, yang terakhir. Yang pertama kemarin apa? Al-aslul awal apa? Ma'rifatu Rabb, mengetahui Allah, mengenal Allah. Yang kedua ma'rifatul Islam bil adillah, kita telah kenal mengenai halal Islam dengan dalil-dalil. Kalau seandainya ada yang nanya lagi, apa itu tingkatan syariat, hakikat, apa? Ma'rifat, apa? Syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat. Nah, ini bid'ah. Karena enggak ada dalilnya. Islam itu pakai dalil. Ini mereka bikin tingkatan pakai keinginan mereka sendiri, sesuai hawa nafsu mereka. Sehingga apa? Ketika sudah sampai pada satu tingkatan, dia tidak sholat lagi. Ini antum yang bikin, bukan Nabi SAW yang bikin. Nabi SAW orang yang paling tinggi di dalam Islam itu. Bahkan orang yang paling tinggi di dunia ini derajatnya. Dan di hari kiamat nanti dia yang paling tinggi, dia yang paling banyak sholat. Kok antum gak sholat? Di mana salahnya antum? Salahnya dia bikin tingkatan gak pakai dalil, dibikin-bikin sama dia. Dan dia bikin ciri-cirinya pakai hawa nafsunya. Sementara tingkatan Islam yang disampaikan yang ada dalilnya oleh Allah dan Rasulnya, ini Islam, iman, ihsan. Siapa yang sudah sampai ke tingkatan ketiga, dia sudah sampai ke derajat yang paling tinggi. Maka iman itu naik dan turun. Yang pertama iman itu yaitu Islam saja, amalan zahir. Nanti naik ke iman, yaitu amalan sudah sampai ke batin, sudah masuk ke hati. Waqalatil a'rabu amanna, orang-orang Arab Badui mengatakan kami beriman ya Rasulullah. Qul lam tu'minu, kata Nabi SAW, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna, tapi katakan kami sudah Islam. Wala ma yadkhulul imanu fi qulubikum, Allah belum masukkan iman ke hati kalian. Jadi iman Islam yang pertama. Lalu nanti Allah masukkan dari amal-amal soleh tersebut ke dalam hati kita, iman dengan amal soleh. Lalu nanti ketika kita telah beramal soleh,
mulailah amal soleh tersebut membuat kita seakan-akan melihat Allah SWT, yaitu kepada derajat ihsan. Nah ini Islam, yaitu ma'rifatul dinil Islam bil adillah. Yang keempat, yang ketiga apa? Ma'rifatu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang akan ditanya di kubur. Ini penting nih, Pak. Ibu-ibu, bapak-bapak. Ini yang akan ditanya di kubur. Anak-anak ini. Semuanya yang mendengarkan, ini yang akan kita bawa di kubur. Pertama kali kita masuk tanah, tanahnya ditutup, pertama kali malaikat ketemu kita langsung ditanya, Man Rabbuk? Siapa Tuhanmu? Man Nabiyuk? Siapa nabimu? Wa madinuk? Bagaimana agamamu? Apa agamamu? Siapa yang mengetahui yang tiga ini, insya Allah dia akan menjawab dengan baik. Yang mengetahui dan menjalankan konsekuensinya. Kita ketahui, kita pelajari apa yang tiga tersebut. Ma'rifatullah, mengenal Allah. Ma'rifatul Rasul, mengenal Rasulullah. Ma'rifatul dinil Islam bil adillah, kita pahami isinya. Lalu kita ambil konsekuensi-konsekuensinya. Kita pahami konsekuensi-konsekuensinya yang tiga tersebut. Lalu kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu kita mati dalam keadaan di atas hal tersebut, insya Allah kita akan bisa menjawab yang tiga itu. Nah ini yang harus kita pelajari dulu. Ini yang harus kita pahami dulu, yang tiga ini. Kalau yang tiga ini sudah kita pahami, mengenal Allah, mengenal Rasulullah, lalu mengenal agama Islam dengan dalil-dalil, insya Allah nanti pertama kali dikubur kita ditanya oleh malaikat, kita akan bisa jawab. Maka hendaklah kita berusaha untuk memahami hal ini. Dan sebagian kita itu terlalu sibuk dengan hal-hal yang kurang manfaat. Sebagian itu belajar, ya kita nggak salahkan yang belajar Al-Quran ya. Kadang-kadang belajar Al-Fatihah, baca Al-Fatihah itu bisa setahun. Ini kapan dia tahu ini nih? Tahu tauhid, tahu akidah, tahu syirik kapan? Tahu sunnah, tahu bid'ah kapan? Jangan terlalu dalam atau terlalu lama kita belajar hal-hal yang itu sifatnya tahsiniyah, memperbaiki atau pelengkap. Yang paling penting kita pelajari usul dulu, usul. Yang mau ditanya di kubur pertama kali ini dulu yang kita pelajari. Jangan yang kulit-kulitnya. Belajar agama jangan yang kulit-kulitnya dulu, yang usul dulu, yang pasti penting dulu, yang sudah pasti harus kita persiapkan dulu. Nanti kalau seandainya bapak-bapak tidak bisa baca huruf dhad, nanti malaikat nanya enggak? Yang ini kira-kira nih, malaikat nanya enggak pertama kali masuk kubur? Belum bisa baca dhad nih malaikat. Hah? Itu jangan itu dulu kita belajar. Belajar yang pertama kali ditanya malaikat apa? Man Rabbuk? Man Nabiyuk? Ma dinuk? Udah ngerti enggak kita dengan agama Islam dengan dalil-dalilnya? Nah ini yang harus kita persiapkan yang mau ditanya oleh malaikat. Kalau kita cerdas, kita sudah tahu ujian ini ujian nih. Kita mau masuk ruang ujian, mau masuk Eptanas atau apa namanya sekarang tuh. Nah soal-soalnya kita sudah tahu nih, udah dikasih contekan sama Allah SWT dan Rasulullah, udah kasih contekan. Kita persiapkan. Kalau kita cerdas kita persiapkan ya kan? Kita persiapkan ini mau kita jawab ini. Di kubur yang mau kita jawab yang tiga ini. Yang tiga ini dulu persiapkan. Jangan anak-anak kita disibukkan kadang-kadang wallahu ta'ala kita lihat la ilaha illallah Allahul musta'an wa alaihi tuklan. Di sekolah itu belajar dari SD sampai SMA itu belum belajar ini saya lihat sebagiannya. Belajarnya cuma toleransi, saling menghargai, bersikap jujur. Itu mau orang kafir juga bisa ngomong begitu. Orang Kristen juga bisa ngomong gitu. Iya jujur penting jujur iya. Iya sedekah penting sedekah ya. Tapi ini sudah pahami belum? Yang mau ditanya di kubur ini udah dipahami belum? Sampai tamat SMA, saya juga dulu sekolah, nggak ada saya lihat ini belajar ini. Nggak ada belajar ini. Padahal ini pertama kali yang akan ditanya di kubur. Awal kali kita masuk ke kuburan ini udah selesai belum antum belajar ini? Ditanya nantinya. Jangan yang
kulit-kulitnya belajar Islam itu. Yang intinya, yang akan kita pakai, yang akan kita pertanggungjawabkan, itu yang harus kita pahami dulu. Adapun yang lainnya itu setelah ini. Dan kita sekarang dibalik. Yang hal-hal yang kurang penting, bahkan hal-hal yang tidak penting, dipaksakan belajar. Pondok pesantren harus belajar bahasa Inggris. Nanti ada lomba pidato bahasa Inggris. Antum mau ngapain? Pidato bahasa Inggris antum mau ngapain, Man? La ilaha illallah, rusak ini pelajaran ini. Antum mau ngapain pidato bahasa Inggris? Antum mau pidato sama siapa? Pidato ceramah bahasa Inggris. Orang barat udah banyak, orang kita udah. Diri kita dulu yang penting, kita selamat nggak nih yang mau ditanyakan malaikat ini nih. Nah ini bapak-bapak hati-hati mau mengajarkan keluarganya, mengajarkan diri pribadi dulu. Hati-hati memilih apa yang harus kita pelajari dulu, karena umur kita ini singkat. Sebentar lagi kita mati. Yang ini kalau kita belum pahami, nanti dikubur kita akan ditanya. Ya, semoga Allah SWT memberi taufik kepada kita, dan semoga Allah SWT ajarkan kita ilmu yang bermanfaat dan memberikan kepada kita amal yang soleh. Mungkin kalau ada satu pertanyaan sebelum kita sholat. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita pelajari usul salasah ini di dalam pokok, tentunya nanti di alam kubur kita ditanya, jawabnya bukan dengan hafalan, dengan ilmu, iman dan amal soleh. Lepas dari pelajari usul salasah ini, adakah rekomendasi buku-buku yang untuk memperdalam di dalam dasar pokok ini? Baik, mungkin langsung aja kali dua. Baik, mungkin dua saja dulu. Nanti habis sholat kita lanjutkan insyaallah. Yang pertama mengenai setelah kita belajar usul salasah, apalagi yang mau kita pelajari? Usul salasah ini seperti pintu masuk, kunci pintu masuk untuk memahami bahwasanya yang tiga inilah yang harus kita kuatkan, kita pahami. Dan ini baru muqaddimah. Selanjutnya apa? Kita rinci. Yang paling bagus yaitu kitab tauhid misalnya, atau aqidah tahawiyah, yang kita masuk ke akidah dulu. Karena seakan-akan ini petanya ini yang tiga ini. Ma'rifatul Rabb, ma'rifatu dinil Islam, ma'rifatun Nabi SAW, ini petanya. Baru kita masuk ke perinciannya nanti. Apa itu? Mengenal Allah yang lebih rinci yaitu di ilmu-ilmu akidah, ilmu-ilmu tauhid. Kita bahas dengan rinci apa yang dimaksud akidah tauhid, apa yang tauhid tersebut apa saja. Kita rinci semuanya tuh dengan dalil-dalilnya dan dengan juga amal-amalnya. Lalu kita bahas lawannya, apa itu kesyirikan. Apa saja yang termasuk di dalam kesyirikan. Dan nanti malaikat yang seperti antum bilang tadi, malaikat dikubur, ketika kita ditanya oleh malaikat tersebut, yang akan kita jawab yaitu sesuai konsekuensi yang kita amalkan, bukan hafalan. Jadi ada orang mengatakan nanti di dalam hadis tersebut, ada orang nanti ketika ditanya dia mengatakan, man nabiyuk, siapa nabi engkau? Dia menjawab, begitu. Kira-kira begitu. Padahal dia tahu Rasulullah SAW. Katanya, sami'tu an-nas yaqulun fa aqul. Aku mendengar dahulu orang mengatakan ini dan itu, lalu aku juga ikut-ikut. Tapi tidak diterima jawabannya oleh malaikat. Tidak terima jawabannya malaikat. Karena kenapa? Orang yang menjawab tersebut harus menjawab dengan bukti amalnya. Sudah benar belum dia ikut Rasulullah? Kalau dia masih bergelimang dengan bid'ah, sudah benar belum dia ikut Rasulullah? Rasulullah SAW mengajarkan sunnah yang harus diikuti. Kalau dia bergelimang dengan bid'ah, berarti dia ada masalah. Udah yakin belum dia dengan sunnah Rasulullah, atau dia masih
mengikuti ajaran-ajaran yang selain dari ajaran Rasulullah. Dan pada nantinya di haud, di telaganya Nabi SAW, sebagaimana hadis yang pernah kita bacakan sebelumnya, dia diusir nantinya di telaga. Kata malaikat, ketika mengusir, katakan Nabi SAW bertanya kepada malaikat, ummati, umatku kenapa engkau usir wahai malaikat? Itu kan umatku. Kata malaikat, anta la ta'lamu ma ahdatsa ba'daka. Kamu tidak tahu apa yang mereka bikin-bikin dari agama, maksudnya apa yang telah mereka bikin-bikin agama setelah engkau tiada. Artinya apa? Bid'ah. Ini konsekuensinya dia bisa tidak jadi pengikut Rasulullah. Kalau kita jujur, kita cinta Rasulullah, kan biasanya ikhwan-ikhwan atau saudara-saudara kita yang bilang dia yang membuat hal-hal yang tidak diajarkan Nabi SAW, dalilnya cinta Rasulullah, ya kan? Cinta Nabi, cinta Rasulullah. Kalau cinta kenapa nggak mau ikut kepada Rasulullah? Kata penyair orang Arab mengatakan, lau kana hubbuka shadiqan la'ata'tahu. Kalau seandainya kamu jujur dalam mencintainya, tentu kamu taat. Lau kana hubbuka shadiqan la'ata'tahu. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Sesungguhnya orang yang mencintai kepada yang dia cintai akan ikut, akan mau ikut. Lihat orang yang sudah tergila-gila dengan cinta Laila aja diikutin kemana-mana. Laila diikutin. Pagi-pagi dia sudah datang ke rumah Laila, dinding rumah Laila dicium-cium sama dia. Dia ikut, dia taat dengan apa yang diinginkan Laila. Itu yang betul-betul cinta itu. Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu. Kalau seandainya kamu jujur, betul-betul mencintai dia, pasti kamu akan taat kepadanya. Innal muhibba liman yuhibba muti'u. Sesungguhnya orang yang mencintai kepada yang dia cintai akan taat. Dia ikuti apa yang diinginkan, dia ikuti. Itu yang betul-betul cinta. Ini jangan cinta Rasul, tapi ini sunnah Rasulullah. Itu kan Rasulullah. Ini kan kita beda lagi nih. Kamu antum cinta enggak kepada Rasulullah? Kalau kita betul-betul cinta Rasulullah, kita taat dengan Rasulullah. Nabi SAW yang menginginkan, mengatakan khairul hadi Muhammad, sebaik-baik petunjuk Muhammad. Kenapa masih diikuti petunjuk orang-orang Syiah? Kenapa masih diikuti petunjuk orang yang bikin-bikin? Sebaik-baik petunjuk Muhammad. Wa syarrul umur muhdatsatuha. Sejelek-jelek petunjuk perbuatan, yaitu perbuatan dalam agama yang dibikin-bikin, yang diada-adakan, yang tidak diajarkan Nabi. Sejelek-jeleknya kata Nabi SAW. Katanya cinta, kok Nabi SAW menjelek-jelekan mau aja. Kalau cinta pasti ikut dong. Kan kita cinta Nabi. Kalau cinta kita ikut dengan apa yang disukai Nabi SAW. Kata Nabi SAW, sebaik-baik petunjuk hadi Muhammad, petunjuknya Muhammad SAW. Wa syarrul umur muhdatsatuha. Sejelek-jelek perkara dalam agama yaitu yang dibikin-bikin, yang dibuat-buat. Wa kullu bid'atin dhalalah kata Nabi SAW. Semua bid'ah itu dhalalah, sesat kata Nabi SAW. Yang bilang Nabi, bukan saya, bukan kita yang bilang. Nabi SAW. Ana kalau surga milik ana masukin aja semua orang di situ. Tapi kan ada syaratnya. Kenapa kita harus keluarkan orang dari surga, kan begitu kan? Yang mengeluarkan bukan kita, Nabi SAW yang mengatakan. Kullu dhalalatin finnar, semua kesesatan di neraka. Setelah mengatakan kullu bid'atin dhalalah, semua perkara bid'ah adalah sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, dan semua kesesatan di neraka. Ini ancaman, ini afwan ya, jangan sampai salah sangka. Ancaman, bukan pasti. Karena ada mawani nantinya, bisa jadi mereka melakukan nggak sadar, nggak ngerti, nggak paham, dipahamkan dulu, dijelaskan dulu, sampai tegak hujahnya. Tapi kalau sudah tegak hujah, apalagi buku-buku tersebar, kajian-kajian tersebar, semuanya sudah informasi gampang, masih tidak mau, ini bahaya. Ada yang dinamakan namanya kufrul i'rad, kekufuran dalam membelakangi syariat Allah. Sebagaimana Allah berfirman, walladzina kafaru amma unziru mu'ridun. Orang-orang kafir ciri-cirinya apa? Dengan yang dia diperingati dia membelakang, makin diperingati dia membelakang. Ini namanya kufur i'rad. Walladzina kafaru amma unziru mu'ridun. Orang-orang kafir ketika mereka diberi peringatan mereka membelakang. Ini bahaya, kekufuran.
Dan yang mengatakan bid'ah bukan Nabi SAW saja. Al-Quran, Allah mengatakan. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hah? Bukan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apa? Nah, itu juga enggak. Ini lafaz bid'ah ini, lafaz bid'ah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bentar. Ad-dinu ibtada'uha ma katabna 'alaihim illa ibtigha'a wajhillah. Apa awalnya? Warahbaniyah. Nabi Allah SWT mencela orang-orang Nasrani. Orang Nasrani, orang-orang Kristen, apa awal celaan Allah SWT? Karena mereka bikin bid'ah. Kata Nabi SAW, kata Allah SWT, warahbaniyatun ibtada'uha. Mereka membikin bid'ah rahbaniyah. Rahbaniyah itu bid'ah yang dilakukan oleh orang Yahudi, orang Nasrani. Mereka masuk ke dalam gereja, tidak nikah, tidak makan daging, ya kan? Perempuan-perempuannya tidak bersuami, laki-lakinya tidak beristri. Itu namanya rahbaniyah. Kata Allah SWT, wa rahbaniyatin ibtada'uha. Mereka telah membuat bid'ah rahbaniyah ibtada'uha ma katabna 'alaihim. Kami tidak pernah memerintahkan, kata Allah, illa ibtigha'a ridwanillah. Fama ra'ahu haqqa ri'ayatiha. Mereka tidak menjaga hukum-hukum kami dengan sebaik-baik penjagaan. Mereka bikin bid'ah. Orang Nasrani bikin bid'ah, dicela oleh Allah, dan orang-orang Islam mengikuti mereka, bikin bid'ah. Dulu pernah nggak orang Nasrani diajarkan Nabi Isa pakai gitar, piano, kayak seruling, joget-joget? Ada nggak? Kira-kira aja deh, kita lihat gambar Nabi Isa, kira-kira pantas nggak Nabi Isa pakai gitar gitu? Akan ada yang bikin gambar-gambar itu. Mungkin nggak Nabi Isa pakai gitar? Bid'ah yang mereka bikin nanti akan diikuti oleh orang Islam. Ini sunnatullah. Mulai orang Islam sekarang awal-awalnya pakai lidah, plok. Ada yang pakai lidah itu apa namanya itu? Enggak tahu. Pokoknya musik pakai ujung-ujungnya pakai ini gencerang segala macam. Udah mulai. Kadang-kadang sudah mulai masuk masjid sekarang. Ini kan bid'ah orang Nasrani, diikuti. Nah, bid'ah ini dicela dan sudah dilakukan oleh orang-orang sebelum kita. Ada beberapa dalil dalam Al-Quran, mungkin insyaallah pertemuan selanjutnya nanti kita kita sampaikan, atau kalau ada kesempatan kita sampaikan insyaallah. Jadi makanya kita harus memahami yang tiga ini tadi. Lalu kita lanjutkan ke perinciannya. Perinciannya ada sebagian kitab, mungkin kitab mengenai akidah, kitab tauhid, kitab akidah wasitiyah, akidah tahawiyah, dan yang lain-lainnya. Insyaallah nanti kita diskusi apa yang akan kita baca setelah ini nanti insyaallah. Baik, yang kedua, antalidal amatu rabbataha, seorang budak melahirkan tuannya. Kata Nabi SAW, ciri-ciri hari kiamat seorang budak melahirkan tuannya. Ada dua pendapat para ulama. Ada yang mengatakan ini ala sabilil haqiqah, ada yang mengatakan ala sabilil majaz. Ada yang mengatakan ini maksudnya hakiki, benar-benar ada budak yang melahirkan tuannya. Ada lagi para ulama mengatakan ini majaz, adalah majaz bahasa Indonesianya apa? Kiasan. Hakikat yaitu bisa jadi nantinya akan banyak futuhat, banyak perperangan menghasilkan apa biasanya? Budak. Tawanan perang. Kalau laki-laki tawanan, laki-laki ditawan, nanti keluarganya datang bayar tebusan. Kalau harta diambil, namanya ghanimah. Kalau anak-anak perempuan dijadikan budak. Kalau anak-anak dididik kerja di kebun, kerja di zaman dahulu ya, sekarang nggak ada lagi.
Habisnya perbudakan itu di Eropa kalau nggak salah baru kemarin 100 tahunan yang lalu. Lebih dikit ya. Ketika zaman Utsmaniyah masih ada, Khalifah Utsmaniyah masih ada di Eropa, di yang kulit hitam di Afrika masih ada. Kalau di sini dulu namanya selir, ya nggak? Selir. Kalau di Bali namanya kasta sutra. Tahu nggak kasta sutra? Ini kasta budak. Nah, budak ini nantinya akan banyak futuhat, kata para ulama akan banyak perperangan Islam. Ketika banyak perang, nanti lahirlah banyaklah budak-budak diambil. Kalau perempuan budaknya di rumah, kerjanya kerja rumah, misalnya masak, nyuci dan yang lain-lainnya boleh diperlakukan seperti istri. Dan ini bukan ajaran Islam. Ini ajaran manusia sebelum Islam sudah begitu. Sebelum Nabi SAW sudah begitu. Dan Islam mengajak supaya banyak membebaskan budak. Kalau ada kafarah, pengampunan dosa atau denda-denda, itu salah satunya untuk membebaskan budak. Diajak untuk membebaskan mereka. Jadi bukan Islam memperbudak manusia. Sebelum Nabi SAW sudah ada budak. Bahkan Nabi Ismail lahirnya dari budak, yaitu Hajar. Dan Nabi SAW juga dari keturunan budak, berarti Hajar dari keturunan Ismail. Dari zaman dahulu sudah ada budak-budak itu. Nah, ketika banyak nantinya budak itu diambil, lalu dijadikan sebagian di rumah oleh orang Islam dan dijadikan namanya Ummul Walad, ibu dari anak-anak. Bahasa halusnya itu ibu dari anak-anak, bahasa halusnya. Jadi mereka diperlakukan sebagai istri tapi tidak dinikahi, namanya budak. Diperlakukan sebagai istri tapi tidak dalam pernikahan. Jadi Allah menghalalkan istri dan ma malakat aimanukum, yaitu budak. Nah, ketika diperlakukan sebagai istri, dia kan punya anak nantinya. Anaknya jadi merdeka. Ibunya masih budak. Bisa jadi ibunya Kristen, bisa jadi ibunya Yahudi, bisa jadi ibunya orang kafir. Tapi ketika dicampuri oleh majikannya, anaknya lahir, anaknya dididik jadi Islam. Jadi orang orang bebas. Jadi orang hur, bebas, merdeka. Orang merdeka anaknya. Nah, ini ala sabilil haqiqah, kata para ulama, dengan tafsiran secara hakikat, benar-benar terjadi. Karena banyak nantinya ummul walad, ibu anak-anak, yaitu anak budak. Anak budak bebas. Jadi dia melahirkan tuannya. Dianya budak, anaknya merdeka. Ini hakikat. Ada lagi para ulama mentafsirkan dengan tafsir kias, dikiaskan atau di majaz, secara majazi, yaitu banyak anak-anak durhaka, dia memperbudak ibu-ibunya. Ibu-ibu mereka dianggap budak dan mereka seakan-akan jadi tuan. Dan ini terjadi sekarang. Kalau nggak dididik anak-anak ini sekarang, la ilaha illallah, pendidikan di internet sekarang, anak-anak ini dididik kecil-kecil, dididik joget, dididik habis pokoknya akhlak anak-anak kita itu di internet. Dan dididik oleh orang-orang kafir. Mereka kirimkan racun-racun mereka ke sini. Anak-anak kita harus kita bentengi dengan akidah yang baik. Anak sebagian nanti akan ada anak-anak yang seakan-akan menjadi tuan. Ibunya dianggap budaknya dia, diperbudak. Nah, ini tafsiran yang kedua oleh para ulama, wallahu taala alam. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Kalau ada pembahasan insyaallah nanti setelah salat Isya insyaallah, semoga Allah SWT ampuni kita kalau ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.